Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Hasis Kalowendo, selamat pagi. Ang Jonat 50, Maharani 1983, selamat pagi semuanya. Jacqueline, Veronica, Nina, Dani Cahyo, Blue Test, selamat pagi. Lila Aurelia, selamat pagi. Marisa Permatasari 26, Olvan Setiawan, selamat pagi. Selamat pagi Albetans, ya, morning. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Kita ada di acara untuk Good Morning Jesus edisi 21 Oktober, hari Rabu. Dan seperti biasanya, setiap Senin, Rabu, dan Jumat kita memakai format renungan. Kita mulai untuk Good Morning Jesus. Acara Good Morning Jesus kita hari ini, ya, selamat pagi Henry Purnama Mulyono. Kita buka dengan tanda kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan untuk kita semuanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat malam di mana kami boleh beristirahat. Saat ini kami mau memulai setiap aktivitas kami. Hari yang baru sudah Kau berikan buat setiap dari kami. Dan sebelum kami memulai setiap aktivitas kami, biarkan kami boleh mencari wajah-Mu, biarkan kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarkan kami boleh memahami kebenaran-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang curahkan kuasa Roh Kudus-Mu buat setiap dari kami semuanya, supaya setiap hati yang keras saat ini telah Kau lembutkan. Dan supaya hamba-Mu yang berbicara ini Kau yang berikan hikmat. Sehingga apa yang menjadi kebenaran-Mu, apa yang menjadi kehendak hati-Mu, boleh Kau nyatakan buat setiap dari kami semuanya. Kiranya Engkau yang urapi lidah dan bibir hamba, sehingga apa yang hamba katakan semua hanya dan hanya berasal daripada-Mu saja. Ini waktu-Mu Allah Roh Kudus. Berkaryalah sebebas-bebasnya, dan Engkau yang boleh sertai acara ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dan segala doa ini kami haturkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dari dulu, kini, dan selama-lamanya. Amin. Dapat terus, amin. Hari ini kita masuk ke dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15. Matius 5 sampai dengan 7 adalah kumpulan pengajaran Yesus yang kita sebut khotbah di bukit. Kita masuk ke dalam Matius 6 ayat 5. Kalau yang minggu lalu Matius 6 ayat 1 dan sebelumnya Matius 5, saat ini kita sudah masuk ke dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15. Saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini judulnya adalah hal berdoa. Ini adalah salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang berbicara bagaimana sebenarnya kita ini harus berdoa. Bahkan kalau kita boleh bilang, saat ini ketika orang berbicara mengenai doa, orang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang beriman. Sehingga ketika orang tidak berdoa, dia nggak boleh ngomong bahwa dia beriman. Kenapa? Karena ketika orang menyatakan diri beriman, maka dia menyatakan bahwa saya ini percaya kepada Tuhan. Kalau saya percaya kepada Tuhan, saya menggantungkan hidup saya kepada Tuhan. Kalau saya menggantungkan hidup saya kepada Tuhan, maka saya harus berdoa supaya saya bisa hidup. Maka ketika orang tidak berdoa, dia nggak boleh mengatakan saya orang beriman. Karena doa itu menjadi nafas hidup orang beriman. Ketika kita berbicara mengenai doa, saya paling suka mengambil contoh bagaimana Santa Monica sekitar tahun 300-an itu berdoa untuk anaknya Santo Agustinus. Di mana waktu itu Santo Agustinus ini menjadi, katakanlah, sekte lah, masuk ke dalam sekte yang justru bertentangan dengan gereja. Tapi sampai pada akhirnya Santo Agustinus ini yang dulunya nggak percaya, sampai akhirnya percaya. Bahkan suaminya, jadi suaminya Santa Monica ya, di detik-detik akhir hidupnya dia minta dibaptis. Menurut saya ini sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita berdoa untuk kita dan itu terjadi sesuatu, ya bukan berarti itu biasa, itu tetap luar biasa. Tetapi ya oke lah, itu kan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika kita berdoa untuk orang lain dan itu terjadi, kita melihat bahwa kuasa doa itu bekerja bukan hanya di dalam kita, tetapi juga di dalam diri orang lain yang seolah-olah kita nggak mampu menjangkau, sekalipun itu keluarga kita. Dan kita percaya bahwa di dalam doa Tuhan bekerja jauh lebih berkuasa daripada kita sendiri. Jadi Santa Monica ini boleh dibilang ya contoh bagaimana doa ini punya kuasa. Dari anaknya yang tidak mengenal Tuhan, bahkan menentang Tuhan, sampai pada akhirnya menjadi imam, bahkan diangkat menjadi Santo Agustinus. Sampai hari ini kita boleh mengatakan bahwa Santo Agustinus ini adalah teolog dan pujangga besar gereja.
tulisan-tulisannya sampai hari ini menjadi topik-topik pengajaran. Berasal dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita percaya bagaimana dia akhirnya mengenal Tuhan, itu semua karena doa-doanya Santa Monica. Maka hari ini kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai hal berdoa. Ada 3 unsur besar yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam perikop Matius 6 ayat 5 sampai dengan 16 tadi. 15. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa kalau kita berdoa, ini kata-katanya keras, jangan munafik. Kita harus memahami juga bahwa hari ini kita ini berada di dalam kehidupan kamera. Apa itu kehidupan kamera? Ketika kamera belum nyala sama ketika kamera mati, hidup kita berbeda. Wajah kita berbeda. Makanya ada meme-meme yang kita beredar begitu ya. Ya ini ya memang dipakai yang cewek sih. Wanita ketika di depan kamera, gambarnya kucing yang manis gitu. Begitu kamera dimatikan, wajahnya berubah gitu. Ya, kita masuk ke dalam kehidupan kamera. Katakanlah misalkan seorang pasangan lagi bertengkar. Ketika mau difoto, itu udah pasti mesra lagi. Begitu kameranya dimatikan, ya bertengkar lagi. Ya saya terus terang bukan tipe yang suka selfie dan juga apa ya istilahnya live dan macam-macam. Jadi kalau boleh dibilang saya bisa masuk di IG kayak posting begini. Ya ini gara-gara GMJ. Kalau bukan GMJ ya saya tidak akan seperti ini. Bahkan saya ingat dari pertama ketika saya mulai pelayanan GMJ ini, saya bingung cari tombol live-nya ini di mana ini. Nggak tahu. Ya, tapi saya tidak mengatakan bahwa kehidupan kamera dalam artian suka posting, ada suka upload apalah gitu. Itu sesuatu yang salah, enggak. Karena kalau kita bukan tipe A, kita kan tidak boleh lah mengatakan tipe A salah. Kalau memang kita bukan tipe B, ya kita nggak boleh mengatakan tipe B lah. Tipe B salah gitu. Karena setiap orang kan memang berbeda. Tetapi maksud saya bahwa kita hari ini memang berada di dalam kehidupan yang semuanya terekspos. Dan itu membawa kita kepada satu pemikiran bahwa apa yang kita lakukan itu dilihat orang. Sekalipun memang budaya supaya kita tampak baik itu bukan hanya terjadi sekarang. Sudah ribuan tahun yang lalu, orang selalu suka menjadi tampak baik. Kalau saya berusaha untuk, bukan berusaha lah ya. Kalau boleh memilih, saya boleh memilih saya tampak buruk daripada tampak baik. Kenapa? Karena kalau tampak baik itu ada kemungkinan bahwa dia buruk. Tetapi kalau tampak buruk berarti kesempatan untuk itu ada kebaikan ada di sana. Ya, sebenarnya apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan mengenai unsur bahwa kalau kita berdoa itu tidak boleh munafik. Itu sebenarnya harus dikaitkan dengan ayat 6. Bahwa Yesus mengatakan jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi kata jangan munafik itu dipertentangkan dengan kata tersembunyi. Kalau kita ingin tampak baik lewat doa kita, Yesus mengatakan kamu tidak berdoa dengan baik. Kalau kamu mau berdoa dengan baik, maka ada satu unsur yaitu doa kamu itu tersembunyi. Arti kata tersembunyi itu maksudnya adalah kita hanya berfokus kepada Tuhan. Bukan berarti kalau kita ini sedang berdoa nggak boleh orang lain tahu bahwa kita sedang berdoa. Ya bukan seperti itu juga. Nanti kalau enggak, ketika kita kumpul, disuruh doa nggak ada yang mau.
Tetapi maksud kata tersembunyi itu adalah supaya ketika kita berdoa, fokus doa kita itu kepada Tuhan, bukan kepada orang yang melihat, bukan kepada orang yang mendengar. Karena kalau kita berfokus kepada orang, kita kepingin membuat doa kita menjadi indah. Tetapi ketika kita berfokus kepada Tuhan, doa kita memang kita bertujukan kepada Bapa di surga. Maka itulah unsur pertama di mana Yesus mengajarkan untuk hal berdoa. Yang kedua, yang kedua ini seringkali dijadikan perdebatan. Yang kedua, Yesus mengatakan pengajaran mengenai hal berdoa. Unsur kedua yang harus ada, atau mungkin ada hal yang dilarang Tuhan Yesus di dalam berdoa, yaitu jangan bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan katakan seperti itu. Apa itu bertele-tele? Kalau saya bertemu dengan orang baru, kayak barusan, hari Minggu barusan, saya tiba-tiba di WA oleh salah seorang, bukan temen lah ya, jadi saya kenal lah, walaupun bukan kenal yang kenal baik sekali. Orangnya sudah pindah ke Manado. Maka ketika WA ke saya, ya kita selalu basa-basi, ya apa kabar Pak Thomas, bagaimana kabarnya, kabar keluarganya sehat semua. Ya, sesuatu hal yang kita boleh dibilang ya memang itu basa-basi. Saya mau tanya gimana kabar anaknya, tapi saya lupa. Ini anaknya 2, 1 atau 3 ya? Nggak tahu saya. Ya karena memang nggak terlalu kenal. Tetapi ketika saya dikontak oleh teman yang mungkin katakan dari luar kota, saya langsung tanya nama anaknya. Gimana kabarnya? Anaknya siapa gitu. Kenapa? Karena saya ada faktor kedekatan. Saya kenal. Begitu saya tidak kenal, maka yang pertama muncul basa-basinya dulu. Maka kata-kata bertele-tele itu sebenarnya berbicara mengenai kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, maka ketika kita berdoa, kita adalah doa basa-basi. Artinya seolah-olah kita ini kayak cuma pengenalan, kita ya jadi sesuatu yang menjadi sebuah formalitas gitu. Di sini memang memegang peranan penting bahwa ternyata kedekatan itu membuat cara komunikasi kita ini berbeda. Kalau kita dekat dengan si A, cara ngomongnya pasti beda. Kalau kita berkenalan dengan orang yang baru, cara ngomongnya kita beda. Kalau kita sama kan nggak mungkin. Karena ada faktor kedekatan. Jadi yang Tuhan Yesus maksudkan, unsurnya adalah bahwa di dalam doa itu harus ada relasi. Maka di ayat 8 ada sesuatu yang dikatakan begini. Ya ini ayat 8 ini kadang-kadang juga jadikan perdebatan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat ini sering dipakai supaya kita kalau ada permintaan, gak boleh berdoa untuk permintaan kita. Ya gak segitunya kali. Jadi kalau kita ada keinginan, kita ada permohonan, gak boleh didoakan. Ya gak seperti itu. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan, seringkali di dalam doa kita ini seperti membacakan daftar belanja. A, B, C. Semuanya seperti dibacakan. Dan memang kebanyakan itu semuanya kebutuhan kita, semuanya keluhan kita. Menjadi ketika kita membacakan setiap daftar belanjanya kita ke Tuhan, itu membuat kita menjadi gak punya relasi dengan Tuhan. Padahal di dalam doa, itulah relasi itu dibangun. Kalau setiap kali kita berdoa isinya adalah sebuah permohonan, bagaimana doa itu menjadi sebuah relasi?
Maka ketika kita mau doa itu menjadi sebuah relasi, maka kita sudah mulai mengubah. Ini saya bilang doa pribadi ya, bukan doa dalam umat, dalam jemaat, bukan doa orang banyak ya, tetapi doa pribadi. Bahwa di dalam doa pribadi kita ini berusaha mencari Tuhan dan menyampaikan, dan kita benar-benar mau berbicara, Tuhan mau apa dalam hidupku. Maka di dalam relasi itu Yesus mengatakan begini, karena itu berdoalah demikian. Yesus memberikan salah satu contoh bagaimana doa sempurna itu ada. Maka ada satu kata-kata begini. Ya, kita semuanya pasti hafal lah doa Bapa kami ya. Karena kan memang harus dihafalkan. Yesus menyampaikan sebagai contoh bagaimana doa yang sempurna itu. Ya karena mungkin kadang-kadang orang juga bingung, bagaimana sih kita harus berdoa. Ada satu hal yang Tuhan masukkan di dalam contoh doa Bapa kami, yaitu menyampaikan begini. Bentar. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di ayat 9. Kemudian ternyata di Matius 26 Yesus mengucapkan hal yang sama lagi. Di dalam Matius 26 ayat 39, di Taman Getsemani, Yesus berdoa, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Sehingga boleh dikatakan, doa Bapa kami itu adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tetapi Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan, tetapi itu yang dilakukan. Sehingga ketika orang mengajarkan sama dengan yang dia lakukan, artinya di sana ada relasi. Doanya bukan lagi formalitas, tetapi doanya benar-benar berasal dari hati. Sehingga dia benar-benar sama melakukan seperti yang diajarkan. Unsur yang ketiga, yang terakhir, yaitu adanya pengampunan. Kalau kita melihat mulai dari Matius 5, di mana ketika kita berbicara mengenai bagaimana hukum Taurat dan hukum kasih, sampai ke dalam doa pun, hukum kasih itu tetap dibawa. Kenapa? Karena kasih itu selalu menjadi dasar dari apapun yang kita lakukan. Bahkan itu di dalam doa sekalipun. Doa pribadi. Sesuatu yang tersembunyi, tidak terlihat, tetapi kasih itu selalu menjadi dasar. Maka ketika kita di jalan raya, kita lagi antri panjang begitu ya. Entah naik mobil, entah naik sepeda motor, udah antrinya udah panjang. Tiba-tiba dipotong orang, jadi kayak ambil antrian begitu ya. Wah, kita udah rasanya udah emosi begitu. Kita bawaannya kepingin doanya, aduh Tuhan, itu orang kayaknya butuh pelajaran deh kayaknya. Entah diserempet sedikit, atau bannya dihancurkan, atau setirnya dilepaskan, bempernya lepas sedikit lah Tuhan. Nah itu memang bukan sebuah doa yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena di sana tidak ada unsur kasih, bahwa kita kepingin menghukum orang. Ya karena apa? Karena dia mungkin membuat kita jengkel, membuat kita marah. Itu bukan sebuah doa yang Tuhan kehendaki. Maka ketika kita berada di dalam situasi itu, doanya kita adalah doa, Tuhan mampukan saya supaya saya bisa mengampuni. Karena orang itu menjengkelkan lah, orang itu potong antrian lah, apalah gitu.
Maka doa itu ada satu dasar di mana kasih itu selalu menjadi landasan. Saya sebenarnya kalau bicara mengenai pengampunan, saya bukan tipe orang yang powerful secara pribadi. Ada orang-orang yang menurut saya cukup hebat, cukup powerful, punya karakter yang sangat kuat. Bahwa kamu nggak boleh sakit hati, bahwa kamu nggak boleh tersinggung, nggak boleh ini itu. Jadi istilahnya benar-benar harus menjaga hati. Saya yakin bahwa ada orang-orang yang begitu kuatnya karakternya, sehingga hatinya itu benar-benar terjaga. Jauh dari kata marah, jauh dari kata tersinggung, jauh dari kata sakit hati. Saya mungkin lebih ke arah tipe orang yang sebenarnya bisa aja saya tersinggung. Bisa aja hati saya dipenuhi kemarahan. Bisa saja hati saya dipenuhi dengan sakit hati. Terutama dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan, ketika kita di dalam tekanan, ada keluarga yang sakit lah. Ada tekanan di dalam pekerjaan lah. Kemudian orang mengatakan wah ini itu, dan kita sakit hati. Karena memang kondisinya tidak pas lah gitu ya. Mungkin kalau di dalam kondisi yang berbeda, kita nggak apa-apa. Tetapi karena kita merasa bahwa kita sedang di bawah dan orang lain mengatakan seperti itu, kita sakit hati. Saya tipe orang yang kemungkinan akan mengalami seperti itu. Bukan tipe orang, oh saya nggak mungkin lah sakit hati, saya nggak mungkin lah tersinggung, saya nggak mungkin lah sakit hati. Saya mungkin tipe orang yang bisa mengalami seperti itu. Maka di sini boleh dibilang, ketika Yesus mengatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Maka disinilah doa itu selalu hidup. Karena dalam setiap kesukaran, doa itu selalu menjadi kekuatan. Ketika saya sakit hati, saya punya tersinggung, saya entah apapun itu yang saya alami, saya tahu bahwa Tuhan nggak berkenan. Karena saya tahu Tuhan itu tidak berkenan, maka saya berdoa, Tuhan kasihkan saya kekuatan, saya bisa mengampuni. Tuhan, sehingga kata-kata kita ini nggak boleh, bukan nggak boleh, bahwa kita ini harus mengampuni, itu harus dimaknai bahwa di dalam doa kita mendapatkan kekuatan untuk mengampuni orang. Maka disitulah doa itu menjadi hidup. Kenapa? Karena setiap kali kita mengalami kesukaran, kita mengalami sebuah kelemahan, doa itu kita pakai menjadi sarana kekuatan supaya kita mampu melangkah. Tetapi yang pasti, kita tahu kemana kita harus melangkah. Bahwa kita tahu bahwa kita nggak boleh sakit hati, iya. Tapi kenyataan saya sakit hati. Maka saya berdoa supaya saya bisa melewati. Saya tahu bahwa saya nggak boleh istilahnya tersinggung. Saya tahu. Tetapi kenyataannya saya mengalami itu. Maka di dalam doa, kita mau melewati itu. Maka inilah ketiga unsur yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai hal berdoa. Yaitu kita nggak boleh munafik di dalam doa, bahwa doa kita ini tersembunyi, berfokus hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, bahwa jangan bertele-tele, itu maksudnya adalah doa kita harus mengandung sebuah relasi. Dan yang terakhir, bahwa di dalam doa itu harus ada pengampunan. Bahwa kasih itu menjadi dasar untuk kita berdoa. Sehingga ketika kita punya entah itu dendam, entah itu sakit hati, entah itu apapun itu, bahwa di dalam hati dan kita tahu bahwa Tuhan tidak berkenan, justru itu harus dibawa di dalam doa. Supaya apa? Supaya itu bisa dilepaskan dan Tuhan boleh hadir di dalam setiap doa-doa kita. Saya tutup di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pengajaran-Mu hari ini mengenai hal berdoa. Kami tahu bahwa mungkin sikap hati kami masih jauh dari kata sempurna. Bahwa mungkin doa-doa kami banyak yang tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Maka saat ini kami mohon kepada Engkau Allah Roh Kudus, bukan lagi mengajarkan, tetapi juga menyertai setiap doa-doa kami. Sehingga setiap doa-doa kami berkenan kepada Engkau. Sehingga setiap kehidupan kami juga berkenan kepada Engkau. Biarkan Engkau boleh dimuliakan di dalam setiap doa, di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa jika Engkau Allah Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong setiap dari kami semuanya, kami akan mampu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi pribadi yang benar-benar bisa berdoa dekat kepada Engkau. Firman ini sudah selesai dibicarakan, sudah selesai untuk disampaikan, tetapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menyertai setiap kami di dalam setiap kehidupan kami dan di dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa buat orang-orang, buat semua viewer GMJ hari ini. Engkau yang boleh sertai kehidupannya, Engkau yang boleh berkati kehidupan rumah tangganya, kehidupannya dengan pasangannya, kehidupan di dalam pekerjaan. Tuhan yang boleh cukupkan apa yang mereka perlukan semuanya. Dan khususnya hari ini Tuhan yang boleh berikan kekuatan untuk melewati hari ini, menjalani hari ini penuh dengan kekuatan daripada Engkau, penuh dengan damai dan penuh dengan sukacita. Dan kiranya Engkau yang berkati semua viewer GMJ saat ini juga, Engkau yang boleh jauhkan dari segala sakit penyakit dan segala bahaya. Dan saat ini juga kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, terutama mungkin pasien-pasien untuk COVID. Kiranya Tuhan yang berikan kesembuhan, Tuhan yang boleh berikan pemulihan, Engkau yang boleh nyatakan kemurahan hati-Mu Tuhan. Dan untuk setiap tenaga medis, setiap dokter, setiap perawat yang ada di dalam rumah sakit, Tuhan boleh berikan kekuatan, boleh sertai, jauhkan mereka dari segala sakit, penyakit, dan segala bahaya. Untuk semua orang yang terdampak dari pandemi ini, mungkin dari sekolah, mungkin dari pekerjaan, Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh berkati. Untuk setiap anak-anak yang mungkin kehilangan masa bermainnya, masa tumbuh kembangnya, Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang boleh sertai di dalam setiap masa-masa perkembangannya, masa-masa bermainnya. Dan untuk semua yang mungkin kehilangan pemasukan, mungkin kurang di dalam pekerjaan, Tuhan yang boleh berkati mungkin dengan cara-cara yang berbeda, tetapi kami percaya dan mohon kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasihan dan mencukupkan semua yang setiap orang perlukan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menyertai setiap acara GMJ ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh menyertai, dan saat ini kami mau mengakhiri semua acara GMJ ini di dalam satu nama penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pengumuman untuk GMJ. Bukan, mana pengumumannya? Oke. Untuk PDKK Domus Glorie live via Zoom ataupun YouTube channel HSM setiap Jumat jam 7 malam. Yang kedua, untuk HSMW albumnya yang kedua sudah available on digital platform Spotify, Apple Music, Joox, Revivo, Albetans. Oh ya, thank you juga buat Albetans. Ya, God bless you juga ya di Perth ya.
Revivo YouTube channel HSM Worship. Sama yang ketiga, yang terakhir, ada promo kaos Move On. Itu belinya hanya 150.000. Kalau mau beli bisa DM di IG @hsmwofficial.store. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, thank you semuanya. Ya, God bless you full juga. Selamat pagi semuanya teman-teman. Terima kasih sudah boleh sama-sama di dalam acara GMJ. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Christina juga. Terima kasih sudah boleh ikut di dalam acara GMJ hari ini. Boleh ikut. Semuanya jaga kesehatan, jaga hati, jaga doa, dan keep on fire. Oh ya, hello juga Dina juga. God bless you semuanya.